Episode berlanjut di saat Radha meminta Krishna untuk menepati janjinya, dan Krishna pun melakukannya. Dewa Indra berpikir bahwa Dewa Kuber telah mengakhiri harapan mereka, dan Krishna tidak mendukung mereka. Mungkin hanya Radha yang dapat mengakhiri ancaman Hans dengan menikahinya sekarang. Sukracarya berpikir bahwa Radha akan pergi dari Krishna untuk selamanya. Radha dan Krishna masuk ke halaman, dan para warga menyebut nama mereka berdua. Revati meminta Balram untuk melakukan sesuatu. Balram mengatakan kalau pasti ada beberapa alasan di balik keputusan Radha. Hans dan Dimbak berjalan masuk sambil tersenyum pada Radha dan memerintahkan untuk membawa semua emas dan menimbang Radha dengan emas tersebut. Radha mulai duduk di jembatan timbang, tetapi semua kekayaannya tidak dapat menurunkan sisi timbang Radha. Hans pun merasa terkejut. Sukracarya menggunakan kekuatannya untuk melihat yang terjadi, dan juga terkejut dengan memikirkan bagaimana Radha bisa begitu berat. Balram bertanya pada Samba, apakah kau mengerti tentang rencana Radha? Radha bertanya pada Hans bahwa apakah ini adalah usahanya. Aku memberimu 2 kesempatan, dan kau hanya memiliki 1, karena kau telah gagal, dan aku tidak akan menikah denganmu. Hans mengatakan bahwa aku diberkati oleh Mahadewa dan tidak bisa dikalahkan. Balram mengatakan bahwa setiap orang yang kalah mengira dirinya ditipu, tetapi semua orang melihat kebenaran. Hans meminta Radha untuk memberinya kesempatan lagi. Radha pun setuju dan mengatakan bahwa jika dirinya gagal lagi, kau akan berhenti, memaksa siapapun untuk menikah, dan tidak akan pernah kembali ke Dwaraka. Hans pun setuju. Setelah beberapa waktu, Rukmini dan Revati bertanya kepada Radha tentang bagaimana dia menimbang emas Hans. Radha mengatakan kalau itu semua tergantung pada niat, dan kali ini niat salah Hans membuatnya kalah. Krishna mengatakan kalau penggunaan anugerah Mahadewa yang salah oleh Hans akan membuatnya kalah. Hans merasa panik setelah kalah dan mengira bahwa Radha telah menipunya dengan sihirnya dan membuatnya menang melawannya. Hans duduk bermeditasi di antara api dan memanggil Mahadewa. Dewi Parwati meminta Mahadewa untuk tidak pergi, dan dia tidak bisa mendukung niat salah Hans. Mahadewa mengatakan kalau aku perlu memenuhi keinginan pemujaku, dan sebelum Hans berpikir untuk menuntut sesuatu yang salah, aku perlu mengunjunginya. Dewa Kuber bersama Dewa Indra dan Dewa Bayu mengunjungi Krishna dan memberitahunya bahwa ketika Hans gagal menimbang Radha, Dimbak akan mengembalikan semua kekayaannya. Krishna meminta maaf kepada mereka karena tidak membantu mereka. Dewa Kuber mengatakan bahwa dirinya bisa mengerti kalau kau pasti melakukannya dengan suatu alasan, tetapi mereka perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan ancaman Hans. Mahadewa mengunjungi Hans dan bertanya padanya tentang alasan dia memanggilnya. Hans mengatakan bahwa Radha dan Krishna telah menipunya dan membuatnya kalah. Mahadewa bertanya tentang bagaimana mereka menipunya. Hans mengatakan kalau kekayaan Dewa Kuber bisa melebihi seluruh bumi, tetapi tidak bisa melebihi Radha. Jadi, aku ingin dia memujinya lagi. Mahadewa memperingatkannya, jika kau menyalahgunakan kekuatannya, kau akan kehilangan semuanya. Dimbak berterima kasih kepada Mahadewa karena telah memperbaiki Hans dan meminta Hans untuk berhenti mengganggu Radha Krishna, tetapi Hans menyangkal dan mencari bantuan Sukracarya. Sukracarya pun muncul dan bertanya tentang mengapa dia memanggilnya. Hans mengatakan bahwa aku tidak bisa mengerti bagaimana diriku tidak bisa menang, bahkan dengan kekayaan dari Dewa Kuber, dan bahkan Mahadewa tidak mau membantuku. Sukracarya mengatakan bahwa kau harus mengikuti saran Mahadewa. Hans mengatakan kalau itu tidaklah mungkin, dan musuh bersama mereka adalah Krishna, dan aku hanya ingin mengalahkan Krishna dan memenangkan Radha. Krishna pun memberitahu para dewa bahwa perbuatan Hans sendiri yang akan menentukan nasibnya.